Masih kami siarkan dari Jalan Ikan Selatan Ciracas, Serang, Banten, 94,9 FM Radio Republik Indonesia, Banten. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan di hari Jumat 24 Januari 2025 untuk program Banten Bisa. Untuk pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Komandan Kodim atau Dandim 0602 Serang, Kolonel Infantri Mulyo Junaidi. Kita akan membahas seputar bagaimana meningkatkan kualitas dan juga kuantitas rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Tapi sebelum kita membahas seputar tema kita sapa terlebih dahulu Pak Mulyo yang sudah hadir di studio Persatuan RRI Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Diki. Kabar baik insya Allah. Alhamdulillah baik. Baik, kita berbicara soal kualitas dan juga kuantitas rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Yang kabarnya untuk kali ini akan difokuskan untuk Tamtama Pak. Seperti apa mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat? Betul Mas Diki. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kita berada di RRI Banten ini. Jadi pada kesempatan ini saya selaku Dandim 0602 Serang yang di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang ini menginformasikan bahwasanya ada rekrutmen penerimaan khususnya pada saat ini di gelombang pertama ini senjata di wilayah kita sudah mulai dibuka. Tentunya hari ini sangat kita harapkan partisipasi dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Banten dan terkhusus lagi di Kota dan Kabupaten Serang untuk mengetahui hal ini tentunya Mas Diki. Gitu. Baik, Komandan ini berbicara soal pendaftaran. Kalau kemarin mungkin yang bilang kalau misalkan mau masuk nih gitu ya, ini harus jual sawah, rumah dan sebagainya. Dan sebetulnya memang untuk penerimaan sendiri memang tidak dipungut biaya sepeser pun. Mungkin ini juga bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak. Baik Mas Diki, jadi perlu dipahami dan diketahui untuk para adik-adik dan para pemuda sekalian, terutama yang berminat untuk bergabung dengan kami, dengan prajurit menjadi prajurit TNI, khususnya di senjata ini, perlu diketahui bahwasanya penerimaan ini tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Kami ulangi ini, tidak ada dipungut biaya sepeser pun, sehingga jangan sampai para pemuda dan adik-adik sekalian ini dengan adanya desas-desus yang jelas tidak benar, jangan terpengaruh dengan hal itu, sehingga yakinkan ini kalau perlu bisa langsung mendatangi, lihat website dan lain sebagainya. Dan kita terutama di Kodim juga sangat terbuka, dan di jajaran TNI yang ada di wilayah Banten sangat terbuka untuk memberikan informasi-informasi. Makanya untuk hari ini kita wawancara ya, betul. Baik, jadi jangan percaya kalau misalkan memang ada yang mengiming-imingi seperti itu Pak ya. Ya, baik, dan kemudian ini apa persyaratan untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat Pak? Tentunya menjadi prajurit TNI ini ada beberapa persyaratan, pada persyaratan umum, persyaratan khusus maupun tambahan. Secara persyaratan umum itu sebagai warga negara Indonesia tentunya itu telah untuk jadi persyaratan. Kemudian beriman, takwa sesuai dengan agama yang dianut, yang diakui di negara kita ini, setia kepada negara NKRI, dan tentang umur ini paling rendah yaitu umur 17 tahun, tepatnya 17 tahun 9 bulan, itu nanti saat pembukaan di tanggal 4 Maret 2025, sehingga bisa dihitung kalau saya masih kelas 2 atau bahkan kelas 1 SMA ya mungkin persiapan dulu ya nanti pas lulus yang bisa matang begitu. Kemudian untuk paling maksimal itu 22 tahun untuk umurnya. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal tentunya, yang diharapkan menjadi ya menjaga perilaku sehingga tidak ada catatan di kepolisian, di tempat-tempat yang bisa mengakibatkan nanti cacatnya identitas, artinya dia kesulitan nanti untuk mencari pekerjaan.
apalagi untuk daftar perguruan tinggi. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentunya, dan tidak pernah mengalami kasus persidangan dan lain sebagainya seperti itu. Itu dia untuk persyaratan umumnya ya. Betul. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada persyaratan umum, kemudian juga ada persyaratan khusus. Untuk khusus ini seperti apa, Pak? Jadi untuk yang secara ini dia pria yang diterima nanti laki-laki, kemudian dia berijazah minimal SMA atau sederajat, kemudian belum pernah memiliki atau belum pernah menikah, masih bujangan tentunya yang diharapkan masuk ini. Kemudian untuk menjalani ikatan dinas nanti itu 10 tahun perlu diketahui, sehingga sebelum masuk dia sudah ada gambaran nanti ada ikatan dinas 10 tahun, terus bersedia ditempatkan di mana saja di dalam Indonesia ini, biar tahu pengalaman yang asli Serang, pernah ke Aceh, pernah ke tempat-tempat lain, sehingga itu persyaratan khususnya. Di luar dari itu ada persyaratan tambahan, Mas Diki, biar diketahui adik-adik sekalian juga harus ada surat persetujuan orang tua. Jangan sampai daftar orang tua tidak tahu. Mungkin mau surprise seperti itu, Pak. Surprise boleh saja, tapi ya harus ada persetujuan. Kemudian ya tidak memiliki bekas-bekas tato, hal-hal itu kan yang bisa melenceng nanti yang dikhawatirkan. Kemudian mematuhi peraturan yang ada, wajib memiliki kartu BPJS, KIS dan lain sebagainya sesuai dengan aturan pemerintah. Itu tambahannya. Dan itu dia 3 persyaratan yang memang harus dipatuhi untuk Anda yang memang berminat untuk bisa ikut pendaftaran untuk tahun ini. Ya. Dan berbicara kalau misalkan memang ada pendaftar atau jika masyarakat yang tadi memang sudah memenuhi kriteria nih Pak, ya, kemudian juga memiliki prestasi, apakah ini bisa menjadi nilai tambah atau bagaimana sebetulnya? Tentunya ada, karena di mana-mana juga namanya prestasi itu pasti ada reward dan ada semacam hadiah yang diberikan kepada orang yang berprestasi. Demikian juga dengan Satuan TNI, rekrutmen ini otomatis akan memberikan prioritas yang lebih daripada orang yang tidak berprestasi, sehingga yang punya prestasi lebih bagusnya dikumpulkan ijazahnya atau piagamnya, di situ bisa dibilang menjadi legalitas pernah mendapatkan prestasi apa. Nah, walaupun ya semuanya tidak menjamin namanya seleksi, tapi itu jadi bahan pertimbangan untuk menjadikan prioritas apabila nilai sama, kemudian dia lebih punya keahlian khusus yang diharapkan bisa bermanfaat di dalam melaksanakan dinasnya nanti, otomatis dia akan diprioritaskan. Baik. Dan kalau tidak salah memang ini untuk prestasinya harus tingkat nasional Pak ya? Betul. Ada pengecualian tertentu nggak sih Pak? Kita tahu mungkin saya juara nih buat di ekspor tingkat nasional, atau seperti apa sebetulnya? Jadi untuk tingkat ini otomatis kalau tingkat nasional kan lebih teragui lah, istilahnya dia mendapatkan itu kan menuju ke tingkat nasional, perjuangannya kan luar biasa pastinya. Bisa dibilang ya kalau sudah level tingkat nasional dia akan lebih mahir daripada di level bawahnya. Bukan kita merendahkan yang lain, namun dengan begitu jadi tolak ukur harapan kita yang prestasi itu benar-benar prestasi yang punya kelebihan yang lebih daripada yang utamanya tidak berprestasi. Sehingga untuk prioritas tadi memang benar-benar tidak salah kita memberikan reward kepada personel yang berprestasi tersebut. Baik, dan mengenai prestasi ini mungkin bisa dikerucutkan kembali Pak, apakah ada persentase khusus untuk penilaian tersebut? Jadi untuk prestasi ini nanti akan dilaksanakan pemeriksaan atau uji sesuai dengan apa yang menjadi prestasi anak tersebut. Selain itu juga dengan adanya prestasi ini
namanya panitia juga sangat berharap untuk para peserta ini ataupun calon-calon ini semakin banyak yang punya prestasi, itu pasti kan semakin ibarat kata bagus semua ini. Nilai plus, Pak, Iya, nilai plus, nilai tambah, kita pun yang panitia juga akan senang, otomatis yang daftar bagus semua. Kita pun walaupun bingung milih yang mana, tapi ada kriterianya yang memang di situ bisa dibilang diskalakan melalui poin-poin untuk membedakan dan merankingkan apa yang menjadi prioritas dan dikembalikan lagi sesuai dengan keterampilan prestasi yang dimiliki. Berbicara prestasi ini ya, nah, nanti dari itu kota mana yang memerlukan, ibaratnya dia misalnya di IT, ya berarti penjurusan IT inilah berapa kotanya yang dibutuhkan, disitulah dia akan diarahkan gitu. Baik, dan ini memang untuk yang mau mendaftar harus banyak persiapan. Salah satunya adalah nanti akan ada tes seperti itu, Pak. Kira-kira apa saja nih tes yang nanti akan dilakukan atau juga harus dilaksanakan? Untuk tes jelas, untuk awal itu ada tes administrasi, Mas. Kemudian di situ akan dicek administrasinya, kelengkapan pertama, kemudian sesuai tidak persyaratan yang tadi bicara umur paling rendah sekian, paling maksimal sekian, ijazah sesuai dengan jenjang dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kesehatan. Kesehatan ini otomatis akan dicek supaya ada kesehatan luar, kesehatan dalam, dia mulai dari ada darah, kalau kesehatan dalam untuk bicara urin segala macam itu akan dicek. Di situ akan terlihat dan akan bagaimana kondisi, otomatis siapa yang menjaga kondisi kesehatan dia pasti akan lebih prima hasilnya. Kemudian untuk berikutnya jasmani. Jasmani ini ada tes jasmani di TNI ini mungkin yang sudah pernah tidak asing, namun yang belum pernah perlu diketahui ada semapta A dan semapta B plus renang. Semapta A itu lari, Mas, lari dia ada per menitnya berapa, kemudian diakumulasi dari 12 menit ini berapa keliling, di situ kan akan diskalakan untuk dibuat nilainya, digabung dengan semapta B, dia ada A, push up, santeran, kemudian dia digabungkan A dan B itu, kemudian ditambahi dengan renang 50 meter. Kemudian selanjutnya ada lead pass. Lead pass di sini juga akan kita diwawancarai, mengisi biodata mulai dari pertanyaan tentang nasionalisme. Itu juga akan ada metode wawancara untuk meyakinkan sehingga tidak salah kita memilih dan mengarahkan personil ini. Kemudian ada psikologi tidak kalah pentingnya karena memang kita di luarnya tahu tapi di dalamnya juga harus mengetahui bagaimana karakter si anak ini melalui psikologi, dan di situ juga melalui psikologi dijuruskan dia akan ke korp apa, misalnya dia ahli ke komunikasi, mungkin ke perhubungan, kemudian dia ke sukanya bertempur, sukanya ini dia ke infanteri, seperti itu Mas. Kemudian yang agak menegangkan ini di pantokir. Kenapa dia menegangkan, Pak? Jadi pantokir itu Mas, dia gambarannya otomatis sudah melalui tes mulai di pertama kan, semakin disaring semakin persaingan semakin tajam. Menegangkan, Pak ya. Udah akhir soal ini. Betul, akhir dia sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu melaksanakan seleksi. Kemudian dia masuk ke ruangan, ditampilkan secara fisiknya dan langsung dilihat oleh panitia. Di situ juga ada para pimpinan yang melihat, meyakinkan dari hasil selama ini seleksi yang dia jalani. Sehingga udah pasti pantokir bisa dibilang menegangkan sambil
banyak yang sambil berdoa bahkan berpikir untuk aman dia masuk gitu. Oke, di rumah juga doanya luar biasa Nah, biasanya ya Pak ya. Baik, tadi disampaikan beberapa memang yang akan dilaksanakan mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani, litkos, psikologi, dan juga pantohid. Ini kira-kira kapan pelaksanaan untuk tes atau tes seleksi yang memang dilaksanakan untuk tes masuk Tamtama gelombang 1 untuk tahun 2025 Pak? Jadi untuk pembukaan sudah dimulai Mas sejak Desember juga, tinggal kita juga ini dulu untuk di RRI ini dulu kesekian kalinya di tempat lain, artinya kebetulan hari ini ke RRI, jadi harapan kita kalau memang adik-adik ini siap terpanggil dan bergabung ke TNI, segera bergabung untuk mendaftarkan diri melalui website, karena sudah mulai banyak juga yang daftar Mas. Untuk nanti pelaksanaannya itu sampai dengan 5 Februari sudah ada sidang, artinya pemilihan di tingkat panitia daerah. Untuk itu harapan kita segeralah bergabung mendaftar di prajurit TNI. Baik, sekarang sudah tanggal 24, pendaftaran online ini sampai dengan 29 Januari 2025, 5 hari lagi Pak ya. Ya. Dan sejauh ini apakah memang sudah seberapa banyak masyarakat untuk mendaftar Pak? Alhamdulillah sudah banyak Mas, kalau untuk wilayah kota apalagi itu sudah ya ratusan ya, apalagi kabupaten di ini kami juga kemarin saja melalui beberapa telepon aja ke anggota juga, kebetulan ada anaknya teman dan segala macam itu pengen mendaftar, terus saya sampaikan langsung aja sudah banyak yang sudah membuka website dan ini. Tapi untuk rekapan nanti mungkin kita di menjelang di tanggal 29 baru kita rekap berapa semuanya. Dan ini juga kabarnya memang harus dilakukan untuk daftar ulang. Sebetulnya seperti apa untuk daftar ulang Pak? Betul, daftar ulang otomatis kita harapannya untuk meyakinkan dari daftar online tadi mengisi data yang ada sesuai dengan tuntunan yang ada di website online itu, untuk meyakinkan bahasanya yang bersangkutan juga memang benar-benar yang kemauannya pertama, yang kedua juga meyakinkan memang bersangkutan lah yang mengisi ini, bukan hoax yang itu untuk datang secara fisik ke tempat pendaftaran, yaitu di Ajen Rem di Serang ini. Di situ akan dilayani sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan para pendaftar ini, dan di situ akan diberikan tanda peserta otomatis Mas untuk nomor sekian, nanti akan mulai seleksi nomor sekian diberitahu lebih lanjut. Baik, kemudian kabarnya memang tadi disampaikan ada tingkat daerah, kemudian juga sampai ke tingkat pusat. Mekanismenya seperti apa Pak? Sampai dengan tingkat pusat, sampai dengan final atau akhir pendaftaran? Ya baik, untuk tes ini mulai dari calon pendaftar itu rekrutmen ini mengisi website yang ada, kemudian mengisi formulir online, kemudian daftar ulang. Selanjutnya dia akan diberikan tadi nomor, kemudian diberi pemahaman, nanti akan dipanggil tanggal sekian untuk melaksanakan tes seleksi mulai dari administrasi, kemudian lanjut ke seleksi berikutnya sampai dengan nanti tingkat pusat. Calon juga akan menerima dari panitia melaksanakan uji di tingkat pusat itu sekitar 12 Februari Mas untuk tanggalnya. Kemudian di tingkat Subpanpus juga mulai administrasi, kesehatan, jasmani juga dilakukan itu, sehingga nanti harapannya di awal Maret sudah ada pengumuman tingkat seluruh panitia pusat, yang diharapkan tanggal 4 Maret sudah mulai pendidikan.
Jadi memang untuk tanggal-tanggalnya ini dicatat pendengar. Jadi kalau misalkan memang nanti harus daftar nih 5 hari lagi langsung sekarang daftar seperti itu Pak ya. Betul. Dan kita jeda terlebih dahulu Bapak untuk obrolan kita untuk pagi hari ini. Ya. Dan pendengar saya undang Anda untuk bergabung, silakan sampaikan pertanyaan Anda di 08 111 450 949 atau yang mau telepon juga boleh di 0254 792 2272. Kami akan segera kembali.